Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, semoga hidup kita selalu punya fondasi. Fondasi yang kokoh, punya dasar yang kuat, punya pegangan yang betul-betul bisa membuat diri kita kuat, menahan aneka macam terjangan, cobaan, kesulitan demi kesulitan. Karena apa saudara-saudara? Firman Tuhan yang mau saya angkat kali ini berbicara soal apa sih yang menjadi dasar kehidupan kita. Kepada siapa atau kepada apa kita berpijak. Hati-hati jangan sampai kita berpijak pada sesuatu yang oleng, pada sesuatu yang bisa goyang bahkan rubuh. Karena apa? Semua yang kita bangun tinggi-tinggi, tapi kalau dasarnya rapuh, apalagi ada rayap-rayapnya, dengan mudah, lambat ataupun cepat akan hancur binasa. Nah, saudara-saudara, sebelum saya membahas video Bible Learning ini, di depan saya ini ada dua alat transportasi. Yang pertama becak, yang kedua adalah sepeda. Saya minta Anda untuk memilih di antara dua moda transportasi ini. Anda sukanya sepeda atau Anda sukanya becak? Sekarang tulis di kolom komen. Karena apa? Karena saya punya hadiah spesial untuk Anda, yaitu buku Ketika Salib Menjadi Berkat. Yaitu buku terbaru saya kasihnya nggak tanggung-tanggung, bukan cuma satu, tapi satu pak. Satu pak itu kira-kira isinya 20. Jadi saya kirimin ke alamat Anda, nanti Anda sendiri yang bagi-bagi kepada mereka yang membutuhkan. Oke, tanpa lama-lama lagi, silakan pilih. Karena apa? Di dalam benda-benda transportasi ini ada dua buah lagu yang kayaknya dulu sekali Romo pernah sangat terkenal, sering dinyanyikan, jadi favorit banyak orang, tetapi sekarang sayangnya tidak banyak didengar lagi. Oke, siap. Pilih. Romo feeling saya sepeda, feeling saya becak. Siapa yang dapat nanti saya akan pilih untuk Anda. Baik, saya pilih dulu sepeda. Di balik sepeda itu ada lagu seperti ini. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Betul kan? Lagu ini pernah mewarnai hari-hari Anda dalam perayaan Ekaristi atau pertemuan di lingkungan. Itu dari Mada Bakti nomor 214. Silakan. Nah, kemudian yang milih becak itu ada lagu dari Mada Bakti nomor 223. Ini dia. Lagunya seperti ini. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Nah, itu dia. Oke, saudara-saudara, ternyata lagu yang cocok dengan tema yang mau saya bahas hari ini adalah yang memilih becak. Nanti saya akan pilih kepada Anda yang menulis becak di kolom komen. Silakan siap-siap nanti. Mungkin besok atau hari Kamis saya umumkan pemenangnya. Anda masuk pemenangnya di kolom komentar di Instagram @rmjosusanto supaya lebih gampang nyarinya. Sebab kalau nyarinya itu di kolom komen di YouTube itu susahnya setengah mati karena ribuan gitu ya. Oke, siap. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tadi lagu yang kedua yang becak itu, letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Saudara-saudara, lagu itu berbicara kepada kita tentang pentingnya
apa yang menjadi dasar kehidupan kita. Nah, bacaan hari ini kebetulan berbicara tentang hal-hal yang hebat, hal-hal yang indah, hal-hal yang megah, hal-hal yang luar biasa. Tetapi sayangnya, semua itu hancur berantakan karena tidak diiringi dengan dasar yang kokoh. Luarnya doang bagus, meriah, mengagumkan, bergelimang segala macam materi, tetapi tidak ada apa-apanya, akan hancur semuanya kalau dasarnya rapuh. Bangunan pertama atau hal pertama, hal yang besar pertama yang hancur itu dibacakan dari kitab Nubuat Daniel. Di bacaan pertama itu kitab Daniel bab 2 ayat 31 sampai 45. Di kitab Daniel bercerita tentang bagaimana zaman Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika mendengar Raja Babel, Nebukadnezar, saya sebetulnya sedang berbicara tentang kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang subur, kerajaan yang makmur, kerajaan yang wilayahnya itu luas luar biasa, dan juga punya kekuatan senjata, punya kekuatan pasukan, punya kekuatan segala sumber daya alam, bahkan manusianya, penduduknya juga sangat banyak. Tidak heran saudara-saudara, di sekitar tahun 600-an sebelum Yesus lahir, kerajaan Babel ini mulai naik ke permukaan dengan cara mengalahkan Raja Asyur yang pada waktu itu sedang berkuasa. Bayangin saudara-saudara, kerajaan Asyur saja sudah sangat hebat, tetapi hancur, tidak berdaya di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini. Maka kerajaan Babel mengambil tongkat estafet penjajahan pada waktu itu dengan menguasai aneka macam daerah-daerah yang bisa ditaklukkan dan dijajah. Hampir semua muka bumi ini di daerah Timur Tengah kuno dikuasai oleh kerajaan Babel. Bayangin, kerajaan Babel bisa membuang penduduk Yerusalem, ditawan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat itu Raja Nebukadnezar sedang ada di atas puncak kejayaannya. Dia boleh bermegah dengan berbagai macam hal yang dia miliki, dengan kekuasaan yang dia punya. Dia mau apa, pasti bisa diwujudkan. Tetapi sayangnya saudara-saudara, semuanya rapuh. Rapuh luar biasa karena kerajaannya, kekuasaannya tidak didasari dengan hal-hal yang kokoh. Hal itu tampak sekali ketika Daniel mampu menjawab apa yang menjadi mimpi Raja Nebukadnezar. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu di kitab sebelumnya, di kisah sebelumnya diceritakan Daniel bersama teman-temannya itu, orang-orang Yahudi, anak-anak muda Yahudi ini dibawa ke istananya Nebukadnezar bersama laki-laki, pria-pria yang luar biasa. Lalu Daniel tidak mau makan makanan haram. Daniel menetapkan dirinya untuk hidup setia sama Allah. Daniel hanya makan sayur-sayuran. Dia hidupnya jujur, dia hidupnya benar. Nah, waktu itu Nebukadnezar menguji orang-orang anak muda itu. Cara mengujinya juga nggak kira-kira. Coba silakan kalian menebak, saya tadi malam mimpi apa? Lalu silakan terjemahkan, silakan ditafsirkan. Ya itu kan gawat. Kalau Nebukadnezar bercerita dia mimpi apa, lalu bisa-bisanya orang-orang muda itu akan ngarang-ngarang bebas, bukan? Tetapi di sini Nebukadnezar sengaja tidak menceritakan apa yang menjadi mimpinya. Lalu minta orang-orang untuk cerita apa mimpinya dan juga bagaimana menafsirkannya. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Tapi di sini saudara-saudara, anak muda yang bernama Daniel yang berpegang pada kuasa kasih Tuhan, roh Tuhan bekerja dalam diri Daniel, membantu Daniel mengatasi hal-hal yang mustahil, yang impossible sekalipun, yaitu mampu menebak apa yang menjadi mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, diceritakan begini. Ya Raja, Tuanku, melihat suatu penglihatan, yaitu sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi,
berkilau-kilauan luar biasa. Nah ini kan sesuatu yang tinggi, bagus, berkilau-kilauan, berdiri tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dadanya dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi. Nah, ada yang lupa di sini dikatakan sedang kakinya serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Saudara-saudara, meskipun patung itu tinggi, megah, hebat, indah, mengagumkan, mendahsyatkan, tetapi ternyata dasarnya sangat amat rapuh karena percampuran antara besi dengan tanah liat. Dari sini kita bisa belajar, saudara-saudaraku, ya Romo ya, dasar kehidupan kita itu menjadi sangat penting. Misalnya waktu saya SD, SMP, saya tuh sering ikut pencak silat dulu ya. Jadi jelek-jelek begini, ini kecil-kecil gini, dulu bisa pencak silat. Ketika tahun-tahun pertama, ketika saya ikut kegiatan pencak silat, itu nggak disuruh langsung berkelahi, nggak langsung disuruh terbang-terbang, jurus ini dan itu. Tapi pertama-tama dilatih kuda-kudanya. Itu dia. Kuda-kuda itu menjadi penting. Kita disuruh berbulan-bulan hanya untuk memperbaiki kuda-kuda. Disuruh siap berdiri tegak, kakinya ditekuk. Karena apa? Kuda-kuda yang kuat itu akan sangat menentukan gerakan-gerakan selanjutnya. Demikian juga dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Badminton, tenis, basket, bola voli. Itu yang dilatih pertama-tama adalah bagaimana kakinya, tempat dia menapak bumi. Nah ini dia. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, dasar fondasi kehidupan kita itu nggak bakal kelihatan. Kalau Anda misalnya pergi ke Jalan Sudirman, lihat gedung-gedung yang mewah dan indah, tidak akan pernah terlihat fondasi-fondasi di bawah tanahnya, bukan? Nggak akan terlihat dari jauh, nggak akan terlihat dari jalan. Ketika kita turun ke basementnya baru kelihatan mungkin. Saudara-saudara terkasih, apa yang seringkali tidak kelihatan inilah yang seringkali dianggap sebelah mata. Orang cenderung mengagumi bangunan-bangunan yang indah. Orang seringkali mengagumi apa yang bisa dilihat oleh mata, diraba oleh tangan manusia. Tetapi saudara-saudara, jangan pernah lupa fondasi kehidupan kita. Tinggal apa? Romo, saya punya banyak duit kok. Santai Romo. Saya sekarang jabatan saya tinggi Romo. Tenang Romo. Saya sekarang punya teman-teman yang banyak kok Romo. Nanti pasti saya akan terjamin. Saudara-saudara yang terkasih, jabatan, harta benda, nama baik, apalagi warisan, tabungan, deposito. Ingat saudara-saudara, itu semua yang ditawarkan oleh dunia sifatnya hanya sementara. Teman-teman kita yang jumlahnya banyak ada di mana-mana. Coba nanti ketika Anda susah, siapa yang masih bisa bertahan? Ternyata nggak banyak saudara-saudara. Kita dijunjung dengan jabatan-jabatan kita lewat dihormatin, kita lewat orang bungkuk-bungkuk, menyapa kita, senyum so akrab sama kita. Tapi nanti ketika kita sudah tidak ada di posisi itu, kita jatuh atau selesai dengan posisi itu, berapa orang yang masih bersikap yang sama? Uang juga demikian. Apa yang menjadi sedang trending saat ini, tetapi nanti ketika termakan api, terbawa air, banjir misalnya, atau ditipu, lenyap dalam sekejap. Rubuhnya cepat. Maka dari itu Romo benar juga ya. Saya mau mendasari kehidupan saya dengan sesuatu yang tetap, yang kokoh, yang kuat, yang tidak berubah. Apalagi kalau bukan Tuhan sendiri. Dengan hukum-hukumnya, dengan cintanya, dengan kemahakuasaannya. Dengan rencana-rencananya memang yang terbaik buat kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih. Tapi kan sayang seribu sayang. Kalau misalnya disuruh baca kitab suci, susah banget. Tapi kalau nonton drama Korea, nonton Netflix, nonton yang macam-macam, wah itu nomor satu. Saudara-saudara, dasari kehidupan kita dengan hal-hal yang kokoh, kuat, yang bisa bertahan. Karena kita nggak pernah tahu kok ke depan itu jadi apa? Apakah posisi kita yang baik-baik saja, harta kekayaan kita yang oke sekarang ini, tahun depan akan baik-baik saja? Siapa yang bisa menduga? Tapi kalau
keluarga kita didasari dengan kasih, persaudaraan, saling berbagi, saling berkorban, saling terbuka satu sama lain, itulah dasar yang kokoh. Jangan sampai nanti kita udah hebat, baru sadar, oh iya dasarnya ternyata jelek. Susah. Bayangin saudara-saudara, di sebelah rumah saya ada rumah hancur. Karena apa? Dasarnya, fondasinya gak kuat. Mendingan dari sekarang, dasarnya diperbaiki dulu, baru kita bangun pelan-pelan. Daripada kita langsung bangun yang hebat-hebat, ternyata dasarnya kokoh, susah untuk diperbaiki. Karena ini bangunannya udah jadi. Nah, saudara-saudara, hal itulah yang kita lihat juga dalam bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21. Di mana dikatakan begini. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang-barang persembahan. Sama saudara-saudara, kalau patung yang dilihat oleh Nebukadnezar indah, megah, tinggi, tetapi bawahnya adalah tanah liat, gak bisa. Sementara orang pada saat yang sama, itu ketika bait Allah masih di zaman Tuhan Yesus itu, yaitu bait Allah yang diperbaiki oleh Herodes, pernah membangun bait Allah, memperbaikinya artinya memugarnya, itu indah, luar biasa, bagus. Hiasan-hiasannya, jendela-jendelanya, pintu-pintunya, tirai-tirainya bagus, membuat orang kagum. Apalagi ditambah dengan berbagai macam persembahan yang indah, yang mewah, asapnya ngebul membubung ke langit. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah peringatan. Yesus berkata, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan. Tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Karena apa? Bait Allahnya hanya bangunan yang indah, yang megah, yang membuat orang kagum bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Tapi ada sesuatu yang dilihat oleh Tuhan Yesus tentang bait Allah itu di zaman Tuhan Yesus, dan juga tentang diri kita bisa juga, yaitu tidak dibarengi oleh relasi yang kokoh antara Allah dengan umatnya ini. Umatnya menduakan Allah, umatnya seringkali melupakan Allah, umatnya seringkali menolak ajakan-ajakan Allah untuk pertobatan. Jadi betul yang dikatakan oleh Yesus akan betul-betul terjadi karena bangsa ini menolak untuk bertobat. Maka dari itu saudara-saudaraku, kita bisa melihat, cari, iya ya Romo, apa sih aku hidup ini, alasannya apa sih Romo? Apa yang membuat aku hidup sampai sekarang ini? Yang aku andalkan, jangan-jangan apa yang aku andalkan selama ini ternyata rapuh, ternyata kosong. Banyak orang hebat di luar. Banyak orang ditepokin di luar. Banyak orang, pokoknya bikin orang terpukau di luar rumah. Tapi di rumahnya, dia tidak ada bedanya dengan monster yang menakutkan. Mulutnya, omongannya, dingin sama keluarganya sendiri. Hati-hati. Keluarga adalah fondasi yang sangat penting buat kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, maka dari itu, dasari hidup keluarga kita dengan sabda Allah. Betul-betul Allah yang merangkul, Allah yang menghargai setiap manusia harus ada juga di dalam rumah tangga. Bagaimana ada pengampunan, ada kasih, ada kebaikan hati, ada ketulusan bahkan. Jangan sampai hal-hal itu hilang di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai udah kayak orang, ya udahlah Romo, kumpul ya udah satu rumah tapi ya cuek-cuekan sendiri-sendiri. Masa bodoh? Orang tuanya kemana, anaknya kemana, suaminya kemana, istrinya kemana, nggak jelas. Kasihan saudara-saudara nanti kalau sakit, kalau kena masalah, kalau lagi menderita, bingung mau minta tolongnya sama siapa. Yang paling dekat sama kita yaitu keluarga kita. Maka dari itu saudara-saudara, mari kokohkan kembali relasi-relasi dalam keluarga kita. Keluargalah menjadi sumber inspirasi buat kita dalam menjalani hidup. Bergandengan tangan, semakin kuat. Kalau sendiri kita susah, tapi bersama-sama kita mampu menghadapi masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. Maka saya mau nyanyi lagi sebagai penutup. Letakkanlah
alas rumahmu, di atas perkasa wadas yang dalam. Nyanyikanlah sabda Tuhanmu, dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Semoga Tuhan memberkati seluruh keluarga-keluarga kita, anggota-anggotanya, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, kehidupan kita, penuh dengan berkat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.